Seorang pria terkejut saat menyadari bahwa ia telah menghubungi ayahnya yang telah meninggal 30 tahun yang lalu melalui radio tua. Pria itu sangat gembira saat mendengar suara ayahnya semasa kecilnya karena mereka berkomunikasi melintasi waktu selama 30 tahun. Namun, sang ayah sama sekali tidak percaya dengan keberadaan ruang waktu ini. Cepat beritahu dia bahwa besok akan terjadi kebakaran besar di pusat kota. Dia sama sekali tidak boleh menggunakan rute biasa untuk menyelamatkan orang. Kalau tidak, dia akan tewas dalam kobaran api. Namun, sang ayah sama sekali tidak percaya perkataan pria itu. Karena ia merasa pria itu berpura-pura menjadi putranya. Ia juga tidak percaya bahwa besok akan terjadi kebakaran. Setelah mengatakan itu, ia dengan marah mematikan radio. Namun tak disangka, keesokan harinya benar-benar terjadi kebakaran besar di pusat kota. Dan sang ayah seketika. Tapi sebagai petugas pemadam kebakaran, ia harus memilih menyelamatkan orang di tengah kobaran api. Namun, tepat ketika ia menemukan korban dan bersiap untuk pergi menggunakan tangga hidrolik, tangga itu macet di saat yang genting. Saat itu, ia tiba-tiba teringat peringatan yang diberikan pria itu kepadanya. Dan memutuskan untuk tidak menunggu tangga diperbaiki sesuai prosedur standar. Melainkan memilih menerobos kobaran api. Menciptakan rute pelarian baru. Lalu meluncur turun bersama korban melalui perosotan di dalamnya. Dan akhirnya jatuh ke sungai dan berhasil selamat. Sementara itu, 30 tahun kemudian, pria itu sedang memperingati hari kematian ayahnya bersama teman-temannya. Namun, detik berikutnya, di dalam otaknya, tiba-tiba muncul ingatan baru. Ia pun langsung bertanya kepada temannya dengan tidak sabar. Bagaimana ayahnya sendiri meninggal? Padahal semenit sebelumnya temannya mengatakan ayahnya meninggal dalam kebakaran. Sekarang tiba-tiba menjadi ayahnya meninggal karena kanker paru-paru 10 tahun yang lalu. Seketika pria itu tertegun. Karena dia benar-benar telah mengubah garis kematian ayahnya. Dan ketika pria itu bergegas pulang, ia juga melihat foto dirinya bersama ayahnya. Dan saat ini, pria itu tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Buruan angkat teleponnya. Ingin memberitahu kabar baik ini kepada ibunya yang sudah tua. Tapi ternyata tidak tersambung. Yang lebih mengerikan, saat pria itu berbaring di tempat tidur, ingatan-ingatan baru terus bermunculan. Membuatnya tahu bahwa ibunya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Saat kecil, dia bahkan menghadiri pemakamannya. Padahal, pria itu baru saja makan malam bersama ibunya kemarin. Saat ini, keduanya terpisah dunia. Pria itu tiba-tiba merasa cemas dan gelisah. Ia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kekasihnya. Namun, ternyata kekasihnya tidak mengenalinya. Dan ia sudah menikah. Karena mengubah sejarah, segala sesuatu di sekitarnya berubah drastis. Dan yang lebih membuatnya tak bisa terima adalah ketika ia kembali bekerja di kantor polisi. Dengan ngeri ia menemukan bahwa kasus pembunuhan Nick Tingale yang terkenal semula hanya memiliki 3 korban. Kini bertambah menjadi 10 orang. Yang lebih mengejutkan, ibunya juga menjadi salah satu korban. Dan tewas mengenaskan di lantai. Pria itu segera bergegas pulang. Dan menggunakan radio untuk kembali menghubungi ayahnya 30 tahun yang lalu. Ternyata, ayahnya seharusnya tewas dalam kebakaran. Sehingga ibunya, seorang perawat, mengambil cuti panjang dan terus berada di rumah. Tapi akibatnya, karena lini masa berubah, ayahnya tidak mengalami kecelakaan. Ibunya juga tidak mengambil cuti. Yang mengakibatkan dia diperkosa dan dibunuh oleh seorang pembunuh dalam perjalanan pulang. Dan karena mereka mengubah sejarah, mereka membuat kesalahan besar. Tidak hanya ibu pria itu meninggal, tetapi juga membuat kasus pembunuhan Nick Tingale dari sebelumnya. 3 korban menjadi 10 korban. Dan sekarang, 30 tahun telah berlalu, dan si pembunuh masih belum ditemukan. Mungkin ayah pria itu adalah orang yang mencegah kasus ini terjadi, tokoh kunci untuk melenyapkan si pembunuh sejak awal. Dengan demikian, sang ayah, berdasarkan petunjuk yang diberikan putranya, menemukan waktu ketika korban pertama, wanita itu, dibunuh. Dan untuk mencegah si pembunuh curiga, ia sengaja mengobrol dengan wanita itu semalaman suntuk. Tak lama kemudian, di pihak putranya, berkas kematian korban itu menghilang secara misterius. Tampaknya tindakan mereka berdua membuahkan hasil. Kemudian, untuk menyelamatkan orang, sang ayah selalu berada di dekat korban setiap hari. Tak lama, si pembunuh pun menampakkan dirinya dan menghajar sang ayah hingga tersungkur. Dialah dalang sebenarnya di balik kasus pembunuhan Nick Tingale. Saat itu, pria berambut pirang berharap ayahnya tidak ikut campur. Lalu ia memukulnya hingga tersungkur ke tanah. Dengan cepat ia mengambil dompet ayahnya. Ia mengetahui alamat rumah ayahnya. Ia juga melihat foto ibunya yang cantik. Kemudian, pria berambut pirang itu mengambil SIM dari dompet ayahnya. Ia meninggalkan ayahnya di toilet dan segera kabur. Ketika ayahnya tersadar, dengan cepat pergi ke alamat rumah korban. Lalu segera membuka pintu rumah. Namun, ia terlambat selangkah. Karena saat itu korban telah diperkosa oleh pria berambut pirang. Dan dibunuh dengan keji. Setelah itu, sang ayah yang baru pulang ke rumah segera menghubungi putranya. Dan ini pertama kalinya ia melihat mayat secara langsung. Apalagi, si pembunuh juga mengetahui alamat rumah mereka. Tiba-tiba, hati sang ayah dipenuhi rasa takut. Namun, sang putra justru merasa lega. Karena di dompet ayahnya masih tertinggal sidik jari pria berambut pirang itu. Sekarang, ayahnya hanya perlu mencari cara untuk menyimpan dompet itu di tempat yang tak tersentuh selama 30 tahun. Ia kemudian bisa membawanya ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa pria berambut pirang itu, agar pelaku bisa dihukum. Begitulah
Ayahnya menyembunyikan dompet itu di bawah papan kayu rahasia. Kemudian, putranya menemukannya persis seperti yang dikatakan ayahnya. Dompet yang telah tersimpan selama 30 tahun. Dompet itu sudah tertutup debu. Dengan segera, ia menyerahkan dompet itu kepada ahli sidik jari untuk dianalisis. Akhirnya, identitas asli pria berambut pirang itu terungkap. Tanpa disangka, ternyata dia juga seorang polisi. Bajingan. Kemudian putranya, melalui alamat yang diberikan polisi, akhirnya menemukan pria berambut pirang itu. Dan ketika dia menyebutkan kasus pembunuhan Nick Tingale, pria berambut pirang itu tiba-tiba ragu. Tetapi karena polisi tidak berhasil memecahkan kasus ini selama bertahun-tahun, dia tidak merasa takut sedikit pun. Padahal, putranya telah mendapatkan sidik jari pria berambut pirang itu, dan menceritakan secara detail bagaimana si pria berambut pirang memukuli ayahnya 30 tahun yang lalu. Sontak hal itu membuatnya terkejut. Sang putra berpikir bahwa si pria berambut pirang seharusnya sudah ditangkap polisi di zaman ayahnya dulu, dan bukannya baru ditangkap sekarang. Setelah itu, sang putra menghubungi ayahnya melalui radio, dan memintanya untuk segera melapor ke polisi. Untungnya, pria berambut pirang itu berhasil ditangkap sebelum dia membunuh ibunya. Namun, tak disangka, polisi sudah tiba di rumah ayahnya, dan menganggapnya sebagai tersangka. Karena saat korban sebelumnya tewas di dalam rumah, ada bukti keberadaan sang ayah di TKP. Ditambah lagi si miliknya yang sebelumnya dirampas oleh pria berambut pirang itu. Sang ayah berusaha keras untuk menjelaskan semuanya. Tetapi polisi berkulit hitam itu tetap menahannya sebagai tersangka pembunuhan. Dalam pertengkaran itu, mereka tak sengaja menjatuhkan radio ke tanah. Begitulah sang putra benar-benar kehilangan kontak dengan ayahnya. Tak lama kemudian, sang ayah ditangkap polisi. Dengan putus asa, ia menceritakan tentang komunikasinya dengan putranya di masa depan kepada pria kulit hitam itu, dan mengatakan bahwa pria berambut pirang adalah dalang di balik pembunuhan Nick Tingale. Tapi Heige sama sekali tidak percaya kebohongan ayahnya. Karena komunikasi lintas waktu adalah hal yang bahkan anak berusia 3 tahun pun tak percaya. Apalagi Heige yang sudah hidup selama lebih dari 30 tahun. Namun, untuk membuktikan bahwa orang di seberang radio adalah putranya dari masa depan, sang ayah berkata kepada Heige tentang pertandingan Piala Dunia Baseball yang belum dimulai hari ini. Mets akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 5-3. Dan ayah menceritakan kembali semua momen penting di lapangan secara detail. Tapi Black sama sekali tidak bisa mendengarkannya. Karena di saat genting ini, ayah malah membicarakan hal yang tidak penting. Padahal ia terlibat dalam kasus pembunuhan Nick Tingale. Dan kemungkinan besar akan dipenjara seumur hidup, tanpa bisa keluar lagi. Dan saat itu, ibu ingin menjenguk ayah, tapi malah disuruh pergi oleh Heige. Kemudian mereka berdua pergi ke kafe, dan sama-sama kecewa karena ayah telah menjadi pembunuh. Lagi pula, ayah juga teman baik Heige seumur hidup. Tak disangka dia ternyata iblis yang suka membunuh. Namun, saat itu juga, siaran langsung pertandingan bisbol Piala Dunia dimulai. Tapi ternyata jalannya pertandingan benar-benar sama persis seperti yang dijelaskan ayah. Si pria kulit hitam langsung tercengang. Sementara itu, di kantor polisi, si pria berambut pirang tiba-tiba menemui ayah. Ia ingin menanyakan mengapa ayah tahu semua gerak-geriknya. Sambil berkata begitu, ia hendak menembak ayah. Tapi ayah sudah mengantisipasinya. Ia melemparkan kabel beraliran listrik ke hadapan si pria berambut pirang. Pria berambut pirang itu langsung tersengat listrik dan jatuh ke lantai. Lalu, sang ayah menggunakan alat penyembur api di ruangan itu untuk memicu alarm kebakaran. Ia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kantor polisi dan segera menuju kamar pria pirang itu untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dan benar saja, ia menemukan semua perhiasan dan kalung para korban. Namun saat itu, pria pirang yang telah siuman mengejarnya dan mulai menembaki sang ayah. Melihat ini, sang ayah hanya bisa melarikan diri. Saat pria berambut pirang itu mengejarnya, ia mendapati sang ayah sudah menghilang. Namun, sedetik kemudian, sang ayah mengulurkan tangannya dari bawah dan menarik pria berambut pirang itu ke dalam air. Keduanya pun berkelahi di dalam air. Sebagai petugas pemadam kebakaran, sang ayah lebih unggul di air. Ia langsung menghajar pria berambut pirang itu hingga pingsan. Lalu menunggu sampai si pria kulit hitam datang bersama anak buahnya. Akhirnya ia mempercayai perkataan ayahnya. Dan ia juga menemukan kalung korban yang disembunyikan pria berambut pirang itu. Tak lama, pria kulit hitam itu memerintahkan anak buahnya untuk mencari mayat pria berambut pirang. Dan sang ayah akhirnya terbebas dari tuduhan. Setelah kembali ke rumah, ia mulai berhenti merokok agar tidak mati karena kanker paru-paru. Lalu, ia menggunakan alat untuk memperbaiki radio yang rusak. Akhirnya ia berhasil menghubungi putranya 30 tahun di masa depan. Dan dengan gembira memberitahu putranya bahwa ia telah mengalahkan pria berambut pirang. Namun, putranya menatap foto dengan bingung. Ia merasa ada yang tidak beres. Jika ia telah dicegah, mengapa ibu masih tidak ada di foto? Kemudian, sang ayah juga merasa bingung. Pria berambut pirang 30 tahun kemudian telah menerobos masuk ke rumah putranya dan mengacungkan pistol, bersiap untuk membunuhnya. Saat itu, sang ayah belum pulih dari keterkejutannya. Pria berambut pirang yang sama-sama muda juga datang menghampiri ayahnya, berniat membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Pada saat ini, ayah dan anak itu berada dalam bahaya di ruang waktu yang berbeda. Setelah mengunci ayahnya di balik pintu dan jendela, pria berambut pirang itu diam-diam memasuki kamar ibunya, berniat mencekiknya sampai mati. Saat itu,
Sang ayah yang panik berusaha keras melepaskan ikatan tali, lalu mengambil pistolnya. Namun tak disangka, pria berambut pirang itu malah menjadikan putranya sendiri sebagai tameng. Saat sang ayah terpaksa menurunkan pistolnya, sang ibu muncul tepat di belakang pria berambut pirang, menggagalkan rencana pria itu untuk membungkamnya. Sementara itu, 30 tahun kemudian, putranya juga akan segera ditembak mati. Di saat genting ini, sang ayah segera menembak dan meledakkan telapak tangan pria berambut pirang itu. Dan 30 tahun kemudian, pria berambut pirang yang hendak membunuh putranya juga kehilangan satu telapak tangannya. Dan rumah putranya yang tadinya bergaya dingin berubah menjadi bergaya hangat. Perabotan juga semuanya baru. Lalu tepat pada saat itu, bersamaan dengan suara tembakan, pria berambut pirang itu dibunuh oleh ayahnya di depan mata putranya. Dan orang-orang dari dua ruang waktu akhirnya bertemu. Dengan begini, ayah dan anak itu tidak hanya berhasil mengungkap pembunuh dalam kasus pembunuhan Nick Tingale, tetapi juga hidup bahagia bersama ibu mereka. Namun, ada satu pertanyaan yang mengerikan jika dipikirkan lebih lanjut. Sang putra telah menciptakan terlalu banyak dunia paralel dengan radio itu. Banyak versi mereka di dunia paralel lain yang bernasib buruk. Hanya di dunia tempat putranya berada, kakinya satu-satunya yang beruntung.